Kembali lagi di Deep Talk. Gue tuh kadang suka malu sama senior-senior gue sebenarnya gitu. Kayak Coki Muslim dulu dianggap menista agama. Mereka tuh menyinggung ormas gitu, mau dikepung ormas pada waktu itu. Bang Panji dianggap menyinggung suku, ya kan? Barry William menyinggung komunitas musang gitu. Mungkin lu pikir konyol, tapi kalau lu bayangin lu malam-malam jalan di gang sempit, tau-tau lu dikepung sama 200 musang, coba panik gak lu? Mungkin lu akan berpikir kayaknya mending dikepung ormas deh. Mungkin gitu. Patra Gumala, basis gue tuh waktu itu menyinggung feminis gitu. Dia di Twitter tuh cewek-cewek pada marah sama dia gitu. Bahkan di luar stand up pun Ferry Irwandi gitu musuhana sama pemerintah langsung gitu kan. Orang-orang ini tuh serem-serem musuhnya. Sedangkan kemarin tuh orang tersinggung sama gue gara-gara gue ngecengin orang yang makanannya gak healthy. Aneh gak sih? Maksudnya kalau lu tersinggung karena agama lu dihina atau suku lu atau jenis kelamin lu diledekin orang kan wajar gitu. Tapi masa iya sih lu tersinggung karena ada orang ngecengin lauk pilihan lu di warteg gitu, kan janggal ya. Jadi gini kan, bulan kemarin tuh ada gimmick di Instagram kalau Aloy itu jualan mangga. Ya yang nggak tahu gimmick, nggak tahu mungkin Aloy beneran jualan mangga, gue nggak tahu ya. Tapi intinya banyak yang bikin konten di story tentang Aloy itu jualan mangga gitu. Makanya gue bikin juga di reels gue tentang mangganya Aloy itu, ya kan. Videonya ini nih. Lu tahu orang-orang yang jarang makan makanan sehat, ini yang mereka pengen denger. Gak apa-apa, terusin makan aja terus mie instan, fast food, makanan-makanan berlemak, gak apa-apa. Ngapain makan buah, makan sayur? Siapa yang untung sih makan gituan selain diri lu sendiri? Malah thank you banget makanan-makanan gak sehat lu itu udah lu posting di Instastory. Karena masa iya sih racun dinikmati sendirian? Satu dunia ini harus tahu kalau makanan lu toksik. Tapi saran gue, kalau lu emang pengen insaf dan pengen makan sehat, mendingan lu makan mangga dari Mr. Aloy. Karena mangga dari Mr. Aloy ini bukan cuma bergizi, tapi juga enak banget rasanya. Ada sensasi manis, sensasi asam, dan juga sensasi awesome-nya di sini. Dan kalau lu nggak suka makan buah, tenang aja, karena Mr. Aloy juga menyediakan varian jus buat mangganya dia. Ini nggak hanya sehat, tapi juga melepaskan dahaga. Dan cara belinya juga gampang banget, lu tinggal DM langsung ke Instagram @MrAloy. Lu DM langsung, nggak perlu order di Shopee, di Tokped, gitu nggak perlu. Lu DM langsung ke Mr. Aloy, dia akan langsung ngatur buat nganterin mangga ke tempat lu. Mangga dari Mr. Aloy ini cocok banget untuk hidup sehat dan buat diet. Kalau lu pengen nurunin berat badan sambil makan atau minum yang seger-seger, mangga dari Mr. Aloy solusinya. Mangga Mr. Aloy buat kamu yang gak pengen punya perut gemoy. Nah, video kayak gituan aja ada yang tersinggung loh nih. Dia DM gue kayak gini. So iya banget loh, mentang-mentang berhasil kurus aja. Weka, gak usah sok-sok preachy deh. Kenapa nih brother? Di mana gue preachy? Konten yang mana? Yang buat orang-orang yang jarang makanan sehat. Gue tahu ada produk placement mangganya Mr. Aloy, itu nggak relevan. Tapi ya udahlah, suka-suka orang lah mau makanan toksik. Mentang-mentang berhasil diet lo jadi preachy. Ini mungkin momen terkaget gue sepanjang konten Deep Talk ini, ketika haters ini bilang konten mana yang menyinggung dia gitu. Gue kaget kayak, wah, konten yang ini yang gue pikir gak menyinggung sama sekali, ternyata ada yang tersinggung juga. Kayaknya lama-lama lu selfie di Instastory juga ada yang tersinggung deh. Kayak, oh maksudnya lu ngeledekin handphonenya jelek bang. Lu ngapain aja orang bisa tersinggung lama-lama gitu mungkin. Oke, berarti harusnya gue bisa ngiklanin mangganya Aloy dengan cara lain ya. Kita berangkat dari definisi dulu kali ya. Definisi preachy menurut lo kayak gimana? Dan apakah makanan lo termasuk makanan toksik sehari-hari? Karena gue pun juga masih kok. Gak usah so akademis main definisi deh. Preachy itu tone bicara lo. Lo sadar gak sih framing konten lo itu condescending, seolah-olah orang yang makanannya toksik dalam kurung baca murah atau pinggir jalan itu levelnya di bawah lo yang sekarang udah sadar kesehatan. Gak semua orang punya privilege buat milih makanan sehat. Itu poinnya. Oke, berarti tone gue yang condescending ya, bukan omongan gue. Apa yang lo rasain waktu lihat konten itu? Gak usah mulai sesi psikolog dadakan deh. Basi banget teknik lo. Tone sama omongan ya satu paket lah. Lo pinter kan? Masa gak ngerti komunikasi? Rasanya kayak lihat orang privilege yang lagi ngejudge pilihan hidup orang susah sebagai sampah. Lo labelin makanan murah itu toksik aja udah ofensif buat kita yang gak punya pilihan lain. Oke, dia ngerti cara main gue nih. Mungkin dia pernah nonton acara ini, atau mungkin dia emang pinter gitu ya kan. Makanannya mungkin murah tapi pikirannya mahal nih orang nih. Walaupun gue nggak tahu juga kenapa dia tuh selalu bandinginnya ke murah dan mahal gitu. Padahal yang gue bandingin di video tadi itu kan fast food sama buah-buahan gitu. Kan mahalan fast food gitu. Gimana sih? Yang gue bahas kan sehat sama nggak sehat gitu loh. Bukan murah sama mahal. Tapi kita nggak boleh emosi ngadepin haters. Kalau emosi haters udah mulai naik, kita justru harus lebih tenang sedikit.
Kita harus tahan emosi kita dan tunjukin sisi-sisi rapuh kita supaya deep talk ini tuh bisa jalan. Oke, lo ngebaca teknik gue nggak terusin deh sesi psikolog ini. Gue terusin obrolan ini dari hati ke hati aja. Pertama-tama gue meminta maaf kalau konten makanan toksik itu menyinggung lo. Apakah lo bisa menerima permintaan maaf gue? Kita start dari situ dulu kali ya. Kalau menurut lo masih berat, apa kira-kira yang bisa gue lakuin biar lo bisa sedikit maafin gue? Gampang banget ya ketik maaf. Lo minta maaf tapi videonya masih ada dan masih ngasilin cuan kan? Enak banget hidup lo. Kalau emang lo beneran ngerasa salah dan omongan lo nyakitin, buktiin dong, take down videonya. Berani nggak? Apa duit lebih penting dari perasaan orang yang lo sakitin? Nggak ada cuannya itu. Aloy nggak beneran jualan mangga, itu ceng-cengan gue aja. Oke, berarti lo baru bisa maafin gue kalau gue take down videonya. Dengan cara itu baru lo bisa memaafkan tone condescending gue tadi. Atau kira-kira masih ada cara lain? Dan BTW, apakah lo ada cerita trauma dari masa kecil atau masa lalu tentang makanan yang jadinya bikin konten itu jadi kayak menyinggung banget buat lo? Tapi balik lagi, kalau lo nggak siap atau nggak nyaman bahas itu juga nggak apa-apa banget untuk nggak dijawab. Ngeles engagement itu mata uang influencer kali. Tetep aja lo untung dapat views dari video sampah itu. Terus sekarang lo mau gali masa kecil gue. Sumpah lo obsesi banget nyari pembenaran kalau hater itu pasti broken home atau trauma. Enggak bro, gue nggak punya trauma makanan. Gue cuma nggak suka lihat orang sombong. Sesimpel itu. Lo nggak bisa terima fakta kalau ada orang yang benci lo murni karena attitude lo, bukan karena trauma masa lalu. Wah, serius nih orang nih. Oke, ini serius nih dia nih. Ini haters yang agak serius dia. Dalam hal menghujat nih dia serius gitu. Karena yang dia kurang serius dalam hal memilih pola makan mungkin. Oke, gue terima lo murni benci gue karena sikap gue, bukan karena trauma atau broken home. Itu cukup fair buat gue. Aman aja. Gue akuin engagement itu mata uang influencer. Sorry untuk effort ngeles gue tadi. Apakah lo bisa maafin gue di situ? Bukan untuk kontennya ya, untuk kesalahan ngeles gue tadi. Kita coba pelan-pelan selesain masalah ini. Lo pikir dengan lo ngaku salah soal ngeles gue jadi respect? Enggak bro, itu justru nunjukin aslinya lo manipulatif. Lo baru ngaku pas udah gak bisa jawab. Dan gak usah nanya konten lain. Masalahnya itu di ego lo yang ngerasa berhak ngejudge hidup orang lain lewat konten deep talk atau edukasi lo itu. Lo itu gak napak tanah tapi berlaga jadi sosiolog. Itu yang bikin muak. Oke, kalau dia udah mulai semarah ini, kita harus coba untuk gali yang lebih dalam lagi. Oke, gue ngerti kalau mengakui kesalahan tuh gak akan otomatis nambahin respect lo ke gue atau bikin lo maafin gue. Tapi setidaknya gue coba dulu bro, dan gue harap lo ngerti itu. Sekarang gini, apalagi selain nge-take down video itu yang kira-kira bisa gue lakuin supaya lo bisa maafin gue sedikit aja. Gue harap kita bisa nemu jalan tengahnya supaya ketersinggungan lo bisa berkurang. Oke, gue manipulatif, ego gue gede, gue judgmental, gue banyak ngejudge hidup orang, gue gak napak tanah, gue belaga sosiolog. Gue terima itu semua. Tapi di obrolan ini gue cuma punya goal satu, pengen mengurangi ketersinggungan lo. Lo bersedia nggak ngebantu gue buat mencapai goals itu? Gue minta tolong banget sama lo. Atau gini aja, kalau lo masih ada unek-unek atau kebencian ke gue yang belum lo keluarin, please feel free buat keluarin aja ya bro. Gue pernah dengar katanya emosi itu kalau dipendem-pendem nggak baik juga. Jadi gue minta tolong sama lo, keluarin aja semua kata-kata atau kebencian lo ke gue. Nggak usah ditahan-tahan. Abis itu baru kita lanjutin lagi obrolannya supaya bisa ngalir. Gimana menurut lo? Oke nggak kalau kita pakai pola itu? Dan sebelumnya kalau gue boleh tahu, dalam kurung balik lagi gue pakai kata kalau di situ. Jadi kalau lo nggak nyaman, lo nggak harus jawab. Emang makanan toksik lo itu setoksik apa? Settingan warteg lo gimana? Apakah main di dadar? Apakah sayurnya 1 atau 2? Apakah ada gorengan di situ? Apakah lo tipe sambal atau gigit rawit? Apakah es teh manis atau air putih atau es jeruk? Sorry kalau ini mulai nyenggol ranah privasi, tapi gue pengen dapat gambarannya aja dulu. Karena tadi seakan lo mengotakkan makanan toksik dan sehat itu di murah dan mahal. Padahal nggak juga. Makanan sehat murah kan banyak dan makanan mahal toksik juga banyak. Jadi gue penasaran settingan makan lu tuh di mana. Tapi balik lagi, kalau menurut lu ini udah ngeganggu safe space lu, ya gue tentunya juga nggak mau ngobrol di topik yang bikin lu nggak nyaman. Oh ya, sama sebelum lebih lanjut, kalau gue boleh tahu lu itu umur berapa dan zodiak lu apa. Tapi balik lagi, kalau menurut lu itu nggak relevan sama obrolan ini atau itu mengganggu ranah private lo, feel free untuk cuekin aja bagian ini. Gak usah lo respon sama sekali pas bagian pertanyaan ini pun, gue aman aja. Gue ngerti. Lo nanya detail menu warteg gue, dalam kurung settingan warteg gigit rawit es teh, kayak lo lagi neliti hewan langka di kebun binatang. Nora, buat kita itu makanan harian buat bertahan hidup, bukan objek penelitian eksotis buat lo bedah di konten. Dan gak usah so akrab nanya umur sama zodiak. Gue gak bakal kasih bahan buat lo profiling gue di video lo nanti. Stop bersikap seolah-olah lo peduli. Lo cuma lagi cari bahan skrip kan. Bahasa lo template banget. Safe space validasi basi. Oke, nanya menu warteg itu Nora, nanya umur dan zodiak itu so akrab, dan sikap gue seolah-olah peduli lo
lo adalah tipe orang yang lindungin ranah privasi lo, dan gue bisa respect itu. Kalau gitu gue bikin simpel deh ya. Lo gak usah bocorin rahasia lo yang manapun. Gue bakal tanya lo pertanyaan cepet. Lo jawabnya cukup iya atau tidak aja. Oke? Siap? Begitu ada aba-aba dari lo, baru gue akan mulai. Dan gak usah buru-buru ya. Persiapin aja dulu mood dan mental state tuh. Kalau udah ready, kita gas. Oke? Lo kira ini kuis dangdut pakai siap-siap mental state segala. Gua nggak niat main game yes or no lu. Itu cuma trik basi biar lo bisa giring opini gua kan. Udahlah, poin gua udah jelas dari awal. Lo nggak napak tanah, konten lo condescending. Kalau emang niat lo dari awal mau jadiin ini konten, ya terserah, upload aja. Gua nggak malu kok. Justru bagus biar followers lo lihat sisi lain yang selama ini nggak masuk di bubble lo. Biarin aja viewers lo yang nilai apakah kritik gue ini karena trauma atau karena realitas sosial yang emang gak adil. Gue yakin followers lo gak setolol itu buat mentah-mentah narasi lo. Bye. Oke, jadi sekali lagi gue make sure lu udah gak mau nerusin deep talk ini lagi sama sekali. Ya, dan dia gak bales lagi habis itu, sehingga ya selesailah deep talk ini. Dan ini termasuk gak tembus ya. Ternyata effort gue gimana pun juga gak berhasil ke haters yang satu ini. Tapi gak apa-apa, kita akan coba lagi di haters yang berikutnya. Untuk si haters ini, apapun yang lu makan, apapun yang lu masukin ke badan lu, semoga ketersinggungan lu berkurang terhadap ya apa yang gue omongin, dan juga konten apapun yang dibikin sama orang-orang lain. Dan semoga deep talk kita akan lebih berjalan lagi di haters yang berikutnya. Oke? Sampai jumpa di episode deep talk berikutnya.